Penghulu kalau dia demokratis dan memiliki roh Minangkabau yang demokratis itu, maka ketika dia merasa tidak dihormati, tidak dihargai, atau kepemimpinannya sudah dipertanyakan oleh anak keponakan, sebaiknya mengundurkan diri. Pada 24 Desember 2022, 4 jinih atau 4 elemen pimpinan suku Panai Linjuang dikukuhkan dalam acara adat. Suku Panai Linjuang merupakan suku baru di Minangkabau, hasil gadang menyimpang yang dilakukan oleh 4 kaum anggota suku Panai di Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Lalu apa sebenarnya gadang menyimpang? Mengapa terjadi? Apa konsekuensinya? Saksikan dialog interes bersama Dr. Hasanuddin MSI Datuk Tanpati, Akademisi Sastra Minangkabau, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Gadang menyimpang adalah salah satu dari metode penggantian penghulu, atau salah satu prosedur penggantian penghulu di sebuah nagari. Di antara paling tidak ada 8 modelnya ya, dan gadang menyimpang adalah salah satu. Yang membedakan antara satu dengan yang lainnya itu dengan gadang menyimpang adalah bahwa gadang menyimpang itu lebih merupakan reaksi terhadap kepemimpinan penghulu. Jadi ketika satu kaum atau beberapa kaum dalam sebuah kesatuan suku itu merasa tidak puas dengan penghulunya, maka mereka bisa bersepakat untuk membentuk suku yang baru. Dalam adat Minangkabau yang demokratis sesungguhnya lazim. Cuman ada satu masa, ya mungkin cukup lama ya, itu tidak terjadi karena berbagai pertimbangan gitu. Misalnya ada yang mengatakan bahwa zaman kolonial tidak dibolehkan, atau pemerintah Hindia Belanda waktu itu melarang. Itu dapat dipahami karena apa? Karena kolonial tidak ingin ada pemimpin penghulu yang pada masa mereka itu diberi surat. Jadi pada zaman kolonial lah ada penghulu yang dia sure gitu ya, diberi surat semacam SK. Ketika seorang penghulu dengan SK pemerintah kolonial waktu itu digugat oleh kaumnya, maka itu sebuah prestasi yang tidak baik ya, kontraproduktif terhadap program pemerintah. Tetapi dalam sistem Minangkabau yang demokratis, persoalan seperti itu layak, wajar-wajar sekali gitu. Konsekuensinya adalah mekarnya suku yang ada. Artinya ketika misalnya sebuah nagari punya 9 suku, dengan mekarnya satu suku maka menjadi 10. Konsekuensinya seperti itu. Cuman suku yang baru ini adalah setara dengan suku induknya. Jadi persoalannya adalah hanya pada alasan itu saja. Alasan ketika penghulu itu atau suku baru itu dimunculkan. Gitu. Ada yang lain-lain, misalnya ketika hanya kesepakatan antara kaum-kaum yang ada, mungkin yang disebut dengan membuka sibak baju gitu ya. Artinya sepakat seluruh suku atau kaum yang ada dalam sebuah suku itu untuk membelah diri, itu bisa saja. Tapi alasannya hanya jumlah penduduknya atau kaumnya itu sudah begitu banyak. Lalu karena demi efektivitas dan efisiensi kepemimpinan maka kita belahlah gitu ya. Tetapi kalau gadang menyimpang itu sebuah protes terhadap kepemimpinan penghulunya yang ada. Positifnya saya melihat adalah ini karakter egalitarian orang Minang, bahwa pemimpin itu ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Dan petua Minangkabau yang mengingatkan agar pemimpin itu hati-hati dalam bertindak dan berbuat adalah hati-hati nan diateh, nan bawah akan menimpo. Artinya yang diingatkan pemimpin itu adalah hati-hati, karena yang menimpanya itu dari bawah. Itu kalau itu terjadi, gadang menyimpang merefleksikan karakter demikian. Nah, jadi oleh karena itu para pemimpin, para penghulu yang ada di Minangkabau ketika anak keponakan sudah tidak memiliki respek lagi, atau banyak perilaku kita yang dianggap menyimpang, lalu mendapat kritik dari anak keponakan, sebaiknya
kita panggil anak keponakan, dirumuskan, diperbaiki perilakunya. Kalau nggak bisa lagi, ya mundur saja. Karena efeknya adalah bisa gadang menyimpang gitu. Itu positif sesungguhnya secara nilai atau ruhnya ke Minangkabauan. Negatifnya image saja saya kira. Image-nya ya. Image-nya bahwa oh ternyata sudah tidak masyarakat suatu negari tidak mampu lagi menemukan solusi terhadap persoalan. Itu image-nya seperti itu. Seperti diungkapkan tadi bahwa tidak ada kusik dan tidak selesai, tidak ada kaluh tidak kajannya. Masa kaluh yang sekete itu tidak bisa dijernihkan? Jadi oleh karena itu negatifnya hanya pada sisi itu. Kemudian ada pemisahan-pemisahan seperti tadi ya, ada pusako yang harus berpisah dan sebagainya. Dan itu sesungguhnya tidak terlalu negatif. Jadi posisi suku baru adalah pertama ketika dia dinobatkan sebagai penghulu pada sebuah suku yang baru, maka suku yang baru ini kan istilahnya mencoba mengakomodasikan dirinya ke dalam kerapatan penghulu atau kerapatan adat negari. Di situ ada persyaratan-persyaratan tertentu. Misalnya ada istilah di suatu daerah namanya menggatuk pinang, ada manyalai dama dan sebagainya. Itu prinsipnya adalah mendaftarkan penghulu yang baru itu ke dalam sebuah organisasi para penghulu. Dan di situ dipenuhi beberapa syarat-syarat. Setelah para nini mama yang ada di kerapatan itu atau seluruh anggota fungsional yang ada di pengurusan kerapatan adat negari itu menerima, ya sudah dilewakan namanya. Artinya keanggotaannya diterima secara resmi, kemudian diumumkan. Itu sudah jadi. Sesungguhnya prinsip Minang itu kan keponakan barajo ke mama, mama barajo ke penghulu, penghulu barajo ke mupakai, mupakai barajo ke nanbana, bana barajo ke alu ajupati. Ada juga yang mengatakan bana berdiri sendirinya, tetapi konteksnya berbeda. Bana berdiri sendirinya kan berkait dengan soal akidah ya, bahwa kebenaran dari Allah itu adalah mutlak ya. Tapi bana dalam arti esensi kemanusiaan tentu adalah alu ajupati. Alurnya dipenuhi apa enggak? Kemudian pantas atau tidak? Kalau sekiranya penghulu dari suku yang lama itu berkuasa misalnya, merupakan pengurus inti di dalam sebuah kerapatan, lantas menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, itu tidak patut. Jadi alurnya dipenuhi oleh suku yang ada, yang baru, dengan melamar, mendaftarkan diri sebagai warga dari komunitas kerapatan adat negari, itu udah alurnya dipenuhi. Kemudian mungkin dan terakhir kan patuhi. Kalau ternyata diperlakukan secara tidak patut, itu sudah tidak benar kan. Jadi artinya perlakuan tindakan oknum seperti itu tidak dibenarkan dalam adat. Sesungguhnya suku itu kan genealogis, dia punya garis keturunan yang sama. Jadi suku lain bergabung ke sana ya tidak mungkin, kecuali mereka hanya satu keturunan. Misalnya dalam sebuah suku awal ada 10 kaum, maka ada 4 mendirikan penghulu baru. Lalu yang 6 ada beberapa juga mau bergabung, itu mungkin dimungkinkan. Tapi kalau suku dari yang lain itu tidak. Minangkabau itu bersuku ke ibu, genealogisnya itu kan berdasarkan garis ibu. Jadi sesungguhnya semua orang ini ada garisnya terus. Kalau ranjinya lengkap, maka akan ketemu di dalam ranji yang paling atas, yang paling awal. Sehingga keturunan-keturunan itulah yang terhubung semua satu sama lain. Jadi walaupun penghulunya baru, tetapi dia tidak bisa mengingkari bahwa sesungguhnya seketurunan dengan suku awalnya gitu. Kalau udah beda negari, itu artinya malako. Bisa saja, misalnya dari negari yang lain, sukunya Panai, tapi ketika dia datang ke negari tadi, dia malako, artinya kan kalau Dake mencari Hindu ya, kalau Jawa mencari Hindu. Artinya ketikanya malako, boleh malako ke suku Panai, Linjuang. Ketika dinyatakan ya, dibuat kesepakatan bahwa beberapa kaum mendirikan penghulu sendiri yang terpisah dari penghulu asal, dari suku awal, maka itu sesungguhnya pusako juga sudah dibagi.
Karena pusako itu pun juga agak selingkah kaum. Jadi artinya di dalam adat Minangkabau ya, kan ada 3 ulayat. Ada ulayat nagari, itu kepemilikannya memang sebuah nagari memiliki bersama, mungkin semacam hutan nagari dan sebagainya. Ada ulayat suku, nah itu suku artinya pemiliknya adalah penghulu. Ketika itu yang dibelah, mungkin ada kesepakatan membelahnya. Tetapi pada saat ini sudah sangat sulit ya, sangat sulit menemukan adanya ulayat suku yang kepemilikannya ada pada penghulu. Sekarang yang ada itu adalah ulayat-ulayat kaum. Pemilik atau pimpinannya adalah mamak kapalo waris atau mamak kaum. Jadi ketika beberapa kaum sudah sepakat mendirikan penghulu baru, maka pusakanya sudah terbagi sendiri. Sesungguhnya kalau ruh demokrasi Minangkabau itu hidup ya, itu sah-sah saja. Karena di dalam catatan kolonial itu ada seorang penghulu yang baru diangkat, ternyata ditemukan ketidakbaikan perilakunya, karakter yang negatif, langsung diberhentikan. Artinya sangat demokratis. Jadi anak kemenakan itu sebagai rakyat itu boleh menyuarakan aspirasinya kepada pemimpinnya dianggap tidak amanah. Salah satu jalannya adalah gadang menyimpang. Gadang menyimpang. Itu terjadi karena si penghulu tidak mau dikritik. Sesungguhnya penghulu kalau dia demokratis dan memiliki ruh Minangkabau yang demokratis itu, maka ketika dia merasa tidak dihormati, tidak dihargai, atau kepemimpinannya sudah dipertanyakan oleh anak kemenakan, sebaiknya mengundurkan diri. Sebaiknya seperti itu. Tetapi ketika melihat, nggak tahu alasannya apa ya, ketika banyak anak kemenakan sudah memprotes kepemimpinannya, dia masih tetap mempertahankan, maka itu akhirnya terjadi gadang menyimpang gitu. Padahal di Minangkabau itu kan tidak ada kusi yang tidak selesai, tidak ada karuh dan tidak kajania. Jadi apapun persoalan bisa diselesaikan kok gitu. Interes Kanal TV Independen.